Bapak Ambiah Panggung Sutanto, mantan Kepala Desa Ketangi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Selamat sore, Sugeng Sonten. Selamat sore ya, Mas Tomo. Siap. Jumpa lagi. Ya. Kita nggak jumpa. Siap. Sehat-sehat toh. Doanya Pak Mantan sehat kami semua dan tim redaksi ini. Bikin kaget. Ya, baru ketemu hari ini. Ujuk-ujuk tentang kepemimpinan di Purworejo. Ya. Sebetulnya terlalu dini hari ini kalau kita bicara tentang pilkada Purworejo, karena sekarang tahapan masih legislatif. Ya. Februari besok tentunya konstelasi politik seperti apa kita belum tahu, karena pasti menunggu hasil pemilu besok untuk bisa siapa punya potensi nyalon dari internal partai atau mungkin siapa dari eksternal partai untuk ambil partai apa. Tapi nggak masalah kalau sudah untuk sekedar kita ngobrol-ngobrol mengisi sore ini tentang bagaimana pemimpin Purworejo ke depan. Seperti apa, Pak? Setidaknya pertama figur yang tahu Purworejo, kedua figur yang merakyat, ketiga figur yang bisa kerakyatan. Karena kalau kita tarik ke belakang, setelah itu ada dulu tokoh-tokoh Purworejo. Pak Mar Said cukup paham, tapi mungkin kurang paham Purworejo. Ada Mas Sangko yang merakyat, yang kerakyatan, beliau paham Purworejo. Ada Pak Kelik yang kerakyatan. Sebenarnya kalau figur itu jadi satu akan jadi luar biasa. Tapi sampai hari ini nyari figur yang seperti itu kita masih sulit sekali bagaimana menyatukan SDM-nya, pengalamannya Pak Mar Said di pemerintahan, bagaimana kerajaatannya Pak Kelik, rakyatnya Pak Kelik, beliau sangat merakyat sekali, dan bagaimana semangat merakyatnya Mas Sangko. Jadi kerajaatannya Mas Sangko sangat kerakyatan sekali. Misi-misinya dulu seperti itu, tapi jadi gabungan idealis seperti itu belum susah sekali nyari itu. Jadi tahu Purworejo, SDM-nya ada, merakyat dan kerakyatan. Itu yang kita butuhkan hari ini. Ya, dari yang kerakyatan, merakyat, yang paham Purworejo agak sulit dicari begitu. Ya, hari ini kita harus mencari, bukan agak dicari. Harus ada minimal yang mendekati. Bagaimana secara SDM-nya punya kemampuan di pemerintahan, mungkin pengalaman masih kurang banyak, tapi setidaknya pendidikan mungkin bisa membuat lebih tahu. Untuk merakyat kita masih panjang, bisa dilihat nanti sampai saatnya. Sebenarnya siapa sih yang merakyat bisa saat, apalagi hari ini udah mungkin di birokrasi, mungkin di legislatif, sebenarnya kelihatan kok kemarin saat kampanye bagaimana memberikan janji-janjinya untuk bisa merakyat. Tapi sampai hari ini kadang-kadang juga banyak keluhan, belum tentu mudah ditemui atau lain-lain. Kerakyatan sampai hari ini banyak masalah rakyat yang sebetulnya butuh perhatian, tapi juga masih sedikit sekali yang berjalan tanpa tendensi. Contohnya di pendidikan, di masalah-masalah pertanian. Hari ini mungkin ada yang bicara tentang kelangkaan pupuk. Padahal itu sudah dari zaman dulu, dari zaman KUD, zaman yang lain. Terus hari ini dengan model kembali lagi ke distributor juga sama. Tapi nggak pernah ada saya dengar pemerintah Kabupaten Purworejo peduli atas penderitaan petani dalam mencari pupuk. Walaupun sebetulnya itu dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Saat ada informasi, ada wacana rencana pengurangan subsidi pupuk, Pemkab waktu itu sudah ada program SRI, bagaimana petani menggunakan pupuk non kimia buatan dengan organik, kompos yang diberikan pelatihan SRI. Tapi juga hari ini nggak berjalan, dan lalu udah habis mungkin miliaran rupiah, ternyata sekarang masih kaget. Sebabnya apa itu, Pak? Sebabnya memang tidak ada kerja yang berkesinambungan, tidak ada sinergi antara lapangan dan meja. Jadi bupati pun cenderung tidak pernah memahami bagaimana keluhan tentang pupuk. Contohnya itu tentang pendidikan, sampai hari ini jelas undang-undang mungkin mensyaratkan pendidikan 9 tahun, aturan kita untuk orang-orang tertentu harus dibebaskan dari biaya. Fakta di lapangan masih terjadi
sekolah sampai kelas 9 dengan berbagai dalih masih melakukan pungutan yang sebetulnya tidak diperbolehkan, kecuali mungkin bisa sumbangan tidak mengikat, tapi sudah disetting duluan. Ini juga masalahnya bupati, pupuk, pertanian, masalah bupati. Mungkin hal yang lain juga banyak. Alhamdulillah Pak Tutur sekarang udah agak mendingan. Jadi masalah-masalah seperti contoh kemarin waktu kasus masalah di Bendung Wadas juga. Sebetulnya di sana memang kegiatan nasional, tapi kita sebagai tuan rumah kalau kita cermati peran serta Pemkab juga kecil sekali. Hal-hal seperti ini karena apa? Karena kadang-kadang memang dibutuhkan pemimpin yang tahu Purworejo, paham Purworejo, merakyat dan kerakyatan. Yang jelas otomatis dengan dasar SDM. Jadi memang ada dari pandangan Pak Ambiah PR atau yang harus dibenahi begitu Pak ya di Purworejo ini? Kalau soal PR yang harus dibenahi justru secara umum saja ya. Bahwa karena tadi awalnya bagaimana kepemimpinan, setidaknya siapapun yang akan ke sana sudah paham PR atau tugasnya yang harus disiapkan gitu yang Pak harus ya? disiapkan Ya. Karena setelah dia merakyat dan kerakyatan, dengan modal merakyat dia akan tahu kebutuhan rakyat, permasalahan rakyat Ya. Tinggal dia punya semangat kerakyatan atau tidak yang bersangkutan. Jadi Dan harus diimbangi dengan pengalaman, kemampuan. ya SDM dan pengalaman kemampuan itu. Ya. Dan paling penting juga keberanian. Ya. Karena setelah tahu Purworejo, kalau nggak punya keberanian juga omong kosong. Tidak maju juga. Iya. Jadi Purworejo itu kan mungkin kalau di Jawa Tengah seperti daerah yang paling tidur. Jadi bagaimana membangunkan Purworejo ini biar sejajar dengan daerah-daerah lain. Perlu keberanian. Perlu keberanian juga. Baik. Pertanyaan berikutnya, versi Pak Ambiah ini kira-kira siapa saja yang bisa berpotensi begitu? Nah ini kalau udah bicara siapa saja, tentunya cari tokoh-tokoh yang menonjol. Catatan paling penting, jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta. Awalnya itu Pak. Tapi bicara figur, kita punya cukup banyak, terutama ketua-ketua partai. Tentunya berpartai itu juga pasti ada pengkaderan, tentunya kader yang terbaik yang harus dimunculkan. Karena percuma berpartai kalau tidak punya kader yang akhirnya bisa dimunculkan. Dan kalau mengerucut ke siapa saja, banyak tokoh di Purworejo. Siapa saja mungkin Pak? Mungkin hari ini ada wakil bupati yang sudah kita dengar, ada wacana untuk maju lagi di Pilkada Purworejo 1. Ya. Juga ada ketua-ketua partai, ada Mas Yopi, ada Mas Harmaji yang lokalan, mungkin ada Mas Dulo dan Mas Eko dari Nasdem, ada Mas Dion yang hari ini faktanya termasuk kader terbaik Purworejo karena juga hasil dari pengkaderan di partainya. Hari ini ketua DPRD dan dengan pendidikannya otomatis bisa menutup kekurangan pengalamannya kalau memang kurang. Dan dari tokoh-tokoh lain masih banyak lagi. Ada yang sering kita lihat di jalan-jalan, Pak Sutoyo itu juga cukup mumpuni dari jenjang pendidikannya, pengalaman kepangkatannya, jabatannya itu juga beliau sangat mumpuni. Mungkin juga dari teman-teman dari ketua partai yang lain, ada Mas Lala itu di P3, ada ketua Polosoro yang ternyata bisa 2 periode, cukup dekat dengan teman-teman Kades. Tokoh-tokoh itu sangat potensial untuk memenangkan, tapi kalau untuk kedepannya itu masih butuh hal lain lagi, butuh perhatian lagi. Dari eksternal Purworejo mungkin juga putra-putra daerah yang hari ini ada di Jakarta atau ada di tempat-tempat lain, itu juga mungkin banyak yang punya potensi. Hanya bagaimana peluangnya untuk, karena hari ini belum dilaksanakan pemilu legislatif, hari kita belum tahu hasilnya, juga belum tahu konstelasi politik seperti apa yang akan terbangun ke depan. Jadi tokoh-tokoh eksternal pun juga terbuka peluangnya. Contohnya kemarin dari luar ada Pak Kuswanto, ada Pak Agustinus, itu juga bisa berkompetisi. Jadi ke depan, kecuali yang ada di lokalan tadi itu, yang eksternal sekarang di luar terbuka peluang untuk kompetisi. Hanya tinggal bagaimana
strategi masing-masing untuk bisa mendapatkan kendaraannya. Atau mungkin memang di partai nggak bisa, terbuka peluang di independen, walaupun cukup berat untuk dilalui. Tokoh tua mungkin senior, Pak. Tokoh tua mungkin kita punya Pak Selamat. Pak Slamet Rianto, beliau cukup pengalaman, juga latar belakangnya di birokrasi, itu juga bisa jadi pertimbangan siapapun yang bisa tertarik untuk menarik beliau dalam rangka memang di SDM-nya ada, tapi juga di pemenangan beliau cukup terkenal di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ambiah Panggung Sutanto, mantan Kepala Desa Ketangi. Terima kasih. Sama-sama, betul.